Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah Yesus memandang ke sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah Daud dan Goliat kita hafal semua. Bagaimanakah Daud mengalahkan Goliat? Goliat yang gagah perkasa dilengkapi dengan senjata pedang, tetapi kalah dengan Daud yang hanya mengandalkan ketapel. Namun sebelum sampai pada peristiwa itu, kita melihat bagaimanakah Daud berbicara dengan Saul. Ketika Daud menghadap Saul, di sana dikatakan, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Itu kata Daud. Tetapi Saul tidak mau. "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat, sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Lalu apa jawab Daud? Ia mengatakan, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan cakar burung, dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan daku dari tangan orang Filistin itu." Kemudian jawab Saul, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Rupanya penyertaan Tuhan yang diyakini, dipercaya oleh Saul, oleh Daud, menjadikan kekuatan untuk mengalahkan Goliat. Dan benar bahwa mengandalkan kekuatan Tuhan bukan berarti hanya menyerah saja, tetapi suatu perjuangan yang dilandasi dengan semangat keyakinan yang membara. Demikianlah orang yang lumpuh atau mati tangan sebelah menjadi sembuh karena percaya pada Yesus. Sementara orang-orang Farisi, dia tidak mendapat apa-apa karena ia menaruh kecurigaan, bahkan dikatakan mengamat-amati kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia tidak memperoleh berkah, tidak memperoleh sesuatu dari hidupnya, tetapi ia menumbuhkan, mengembangkan dalam hatinya perselisihan. Dikatakan pada akhir kitab, "Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia." Kita mohon supaya kita
memiliki hati yang percaya dan mengikuti Yesus Kristus dengan iman kita, dengan keyakinan kita yang penuh. Agar kita memperoleh kasih karunia, memperoleh kekuatan. Tuhan berpihak, Tuhan menyertai kita seperti yang dialami oleh Daud. Tuhan memberkati kini dan sepanjang masa.